Selamat datang di perkuliahan Praktikum Machine Learning. Sekarang kita sudah masuk ke Praktikum 10 dan kita sudah masuk ke modul ke-7 yang akan membahas terkait bagaimana mengimplementasikan Naive Bayes Classifier dengan menggunakan Python. Nah, pada praktikum kali ini pokok bahasannya ada dua, yaitu yang pertama tentang Gaussian Naive Bayes. Jadi nanti kita akan membuat model klasifikasi dengan menggunakan algoritma Gaussian Naive Bayes di Python. Kemudian yang kedua, tidak hanya itu, nanti kita lihat bagaimana caranya mengukur sebuah model yang dihasilkan oleh algoritma, dalam hal ini algoritma Naive Bayes. Kemudian tool yang akan digunakan itu disebut dengan Confusion Matrix, jadi ini juga ada library-nya di Python, nanti akan mengukur seberapa akurat model yang dihasilkan untuk mengklasifikasi suatu data oleh Naive Bayes ini. Nah, untuk praktikum ke 10 ini, jadi pokok bahasannya ada dua, kemudian bisa dilihat di sini penjelasannya, dan sudah juga ada di kelas teori, apa itu Naive Bayes dan bagaimana menggunakan Naive Bayes untuk melakukan klasifikasi. Nah, kemudian sama dengan praktikum sebelumnya, untuk implementasi Naive Bayes yang Gaussian itu tidak harus diimplementasikan dari awal. Di Python itu sudah tersedia di library sklearn, kita tinggal impor library ini, sklearn.naivebayes, kemudian kita impor kelas yang disebut dengan Gaussian NB. Nah, ini akan menghasilkan nanti kita bisa membuat sebuah objek untuk memanggil algoritma Gaussian yang Naive Bayes. Nah, kemudian untuk algoritma ini sendiri, dia punya dua fungsi utama, seperti praktikum sebelumnya, fungsi fit ini untuk men-training data menggunakan algoritma Gaussian Naive Bayes. Kemudian ada fungsi atau metode predict yang digunakan kemudian nanti untuk memprediksi suatu data yang belum diketahui labelnya dengan menggunakan algoritma atau model yang sudah dihasilkan. Nah, untuk confusion matrix, di sini bisa dilihat, jadi confusion matrix ini adalah sebuah tabel seperti itu yang kita bisa gunakan untuk mengetahui performansi dari sebuah model yang dibuat. Nah, untuk tabelnya akan seperti ini. Jadi, confusion matrix itu ada dua kolom dan dua baris yang memperlihatkan kelas sebenarnya dan kelas prediksi gitu ya. Jadi, contohnya di sini kelasnya ada false, jadi ini kalau klasifikasinya benar, salah, kemudian ini true adalah benar, kemudian ini di sini kelas sebenarnya false, kemudian kelas sebenarnya true. Contohnya seperti ini. Jadi kalau misalnya untuk mengukur akurasi, di sini ada formulanya, jadi berapa persen akurasi hasil prediksi oleh sebuah model. Itu kita bisa hitung dengan rumus seperti ini. TP tambah TN, jadi TP itu adalah true positif, bisa dilihat di sini nanti pemetaannya. Jumlah true positif, dia akan berada di tabel sini, ditambah dengan true negatif, itu berarti bahwa kelas sebenarnya false, kemudian modelnya memang mengeluarkan hasil prediksinya false, itu disebut dengan true negatif. Kemudian kalau kelas sebenarnya true, kemudian hasil prediksinya juga true, itu disebut dengan true positif. Atau bisa dikatakan bahwa akurasi itu adalah jumlah prediksi yang tepat dengan output sebenarnya dibagi dengan jumlah data yang kita gunakan. Jadi misalnya ada 10 data, kemudian menggunakan model Naive Bayes ini ada 8 yang benar, klasifikasinya berarti nanti akurasinya 8/10, seperti itu. Jadi 8/10 itu akurasinya berarti 80% gitu ya. Nah, itu untuk akurasi. Sebenarnya confusion matrix ini bisa digunakan untuk mengukur performansi lainnya seperti rasio kesalahan, presisi, dan recall. Tapi nanti di sini untuk praktikumnya kita menggunakan ukuran yang akurasi saja. Nah, kemudian untuk praktikum Naive Bayes ini kita menggunakan dataset dari sumber dataset yang ada di sini. Nama datasetnya Social Network Ads. Jadi secara garis besar ini datasetnya terdiri dari 5 atribut gitu ya. Ada user ID, gender, age, estimated salary, sama per case gitu. Nah, ini datasetnya itu terkait dengan
per case ini, jadi ingin mengklasifikasikan per case atau memprediksi apakah seseorang dengan 3 kriteria ini itu dia cenderung membeli dari hasil iklan di media sosial atau tidak gitu ya. Jadi per case nanti ini isinya dia variabel nominal yang kemudian disimbolkan dengan angka 1 dan 0, di mana 1 ini berarti orang tersebut, user tersebut itu membeli barang yang tampil di iklannya tampil di media sosialnya, sedangkan 0 ini adalah user yang dia tidak membeli produk yang diiklankan yang muncul di media sosialnya. Nanti untuk atribut prediktornya kita menggunakan di sini ada 3 atribut prediktor sebenarnya, ada gender, age, sama estimated salary. Kemudian untuk targetnya itu ada per case atau dia membeli atau tidak. Gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke praktikumnya. Seperti biasa, praktikum itu dimulai dengan mengimpor library yang dibutuhkan. Gitu ya. Di sini ada library diimpor NumPy, kemudian library Matplotlib ini nanti digunakan untuk menghasilkan diagram confusion matrix-nya. Ini kita butuhkan. Kemudian ada Pandas, ini tentu saja library untuk mengimpor data kemudian menjadikannya data frame. Nah, yang pertama seperti biasa impor dataset. Di sini kita tinggal impor pd CSV, kita impor nama filenya, namanya Social Network Ads. Kemudian di sini saya cetak variabel ini head untuk melihat gambaran datanya 5 terbesar, kemudian ada shape di sini untuk mencetak ukuran datanya. Nah, kalau dijalankan oke. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa lihat datanya 5 data teratas itu kira-kira seperti ini. Ada user ID, ada gender itu isinya male sama female, ada usia, ada berapa estimasi gaji tahunannya, ini dalam dolar. Jadi orang pertama ini gaji tahunannya dalam dolar 19.000 dolar. Kemudian per case ini 0, berarti dia tidak membeli produk yang iklannya tampil di media sosialnya gitu ya. Nah, untuk ukuran datanya ada 400 data, kemudian ada 5 kolom, bisa dilihat di sini. Kemudian ada DF Ads Info, ini untuk menampilkan informasi atau ringkasan tentang data yang kita punya. Jadi ini kita bisa gunakan untuk seperti ini. Jadi kita bisa lihat itu akan tampil semua produk atributnya. Di sini ada dtype-nya. Jadi kita bisa lihat user ID, semuanya ini dia tipenya integer dalam bentuk angka, kemudian gender ini yang objek, itu berarti dia bukan numerik. Kemudian di sini dikatakan bahwa tidak ada yang value-nya, tidak ada yang missing value untuk atribut ini. Nah, kemudian di sini ada describe, itu untuk menampilkan statistik data. Jadi kita bisa dapat gambaran, misalnya untuk gaji, datanya. Jadi di data yang kita punya untuk gaji itu gaji terkecil ada 15.000, kemudian gaji terbesar itu adalah 150.000 dan seterusnya. Nah, ini hanya tambahan saja, sebenarnya tidak terlalu signifikan dengan model yang akan kita buat. Nah, kemudian untuk algoritma ini bisa dilihat di sini. Jadi X itu adalah prediktor, Y itu adalah target. Kemudian yang jadi prediktor di sini saya hanya ambil yang diambil, jadi data yang kita ambil dari data yang kita impor tadi itu diambil semuanya, ada 400 baris. Kemudian bisa dilihat di sini yang diambil kolomnya itu hanya untuk prediktornya kolom kedua dan ketiga. Nah, bisa dilihat di sini kolom yang kedua dan ketiga itu adalah gender, age sama estimated salary gitu ya. Jadi yang akan kita gunakan untuk memprediksi ini apakah akan membeli atau tidak dari iklan yang tampil itu berdasarkan usia dan gaji tahunannya.
estimasi gaji tahunan. Kemudian di sini kita ambil untuk Y, kita ambil atribut per case, yaitu dia yang ada di kolom keempat, 0, 1, 2, 3, 4 ya. Oke, nah ini kalau kita cetak hasilnya. Nah, kemudian di sini untuk mengukur modelnya itu saya pecah saja dari dataset, kan ada 400, nanti untuk training datanya, untuk training modelnya, ambil 70% dari data, atau sekitar 300 data dari 400 tadi, kemudian nanti yang akan digunakan sebagai data uji itu adalah ada 100 data, atau kita ambilnya 25% dari data. Nah, di dalam Python itu kita bisa membagi seperti ini, nanti akan dibagi sama library-nya sendiri, itu kita pakai library ini, jadi from sklearn model selection, kita import train test split. Jadi kita bisa split dataset yang kita punya itu menjadi data uji dan data latih. Jadi data latih itu adalah data yang akan dimasukkan ke dalam model yang akan menghasilkan modelnya. Kemudian data uji yang akan kita uji nanti untuk menghasilkan akurasinya. Nah, akan didefinisikan seperti ini. Jadi, kita punya 4 variabel. Jadi, xtrain, xtest, ytrain, sama ytest. Ketika kita panggil library train test split, jadi kita ambil tadi variabel x, kemudian variabel y, jadi prediktor, kemudian target, kemudian di sini kita masukkan, karena tadi di atas kita mau ukuran data ujinya itu adalah 25% dari keseluruhan data yang kita punya, maka di sini test size-nya itu adalah 0,25 atau 25%. Kemudian random state-nya 0. Nah, ini library ini akan otomatis nanti membagi, jadi ada 400 data, dia akan nanti otomatis membagi, 300 datanya akan masuk ke xtrain sama ytrain, kemudian sisanya 100 datanya akan dimasukkan ke dalam xtest dan ytest gitu. Nah, di sini saya sengaja mencetak untuk melihat ukurannya apakah memang sudah sesuai yang diharapkan. Jadi di sini saya cetak xtrain-nya ukuran xtrain, kemudian ukuran xtest. Jadi sudah benar. Di data uji nanti kita punya 300 data, kemudian di data latih ada 300 data, di data uji ada 100 data. Nah, selanjutnya dari data yang kita punya ini kita membangun model naive bias-nya. Nah, seperti yang kita ketahui kalau Gaussian naive bias itu dia membutuhkan data yang terdistribusi secara normal. Nah, oleh karena itu untuk memastikan bahwa data prediktor ini age sama estimated salary ini sudah normal, maka kita melakukan normalisasi menggunakan standar scalar. Gitu ya. Jadi kita ambil saja standar scalar seperti ini, kita definisikan, kita panggil library-nya, kita definisikan objeknya, kemudian di sini kita melakukan normalisasi untuk tadi xtrain sama xtest gitu ya. Jadi tinggal dinormalisasi saja seperti ini, SC fit transform masukkan xtrain, nanti hasil normalisasinya ditampung di dalam variabel xtrain norm. Kemudian begitu pula dengan variabel yang ada di data test atau data uji itu kita transform juga. Jadi kita normalisasi juga menggunakan normalisasi z-score gitu ya. Nah, kenapa normalisasinya z-score? Ya, karena kalau normalisasi z-score ini dia akan menormalisasi data dan menghasilkan data yang terdistribusi secara normal. Jadi kalau min max itu nanti normalisasinya datanya tidak terdistribusi secara normal gitu ya. Nah, ini untuk melihat hasilnya, jadi kita bisa lihat di sini. Di sini sengaja saya cetak, jadi yang xtrain normal. Jadi pada saat ini saya jalankan dulu untuk kemudian di load. Oke. Oke, kita jalankan dari awal. Sorry, ini bukan data set berarti ya. Oke. Saya sudah ganti menjadi oke. Nah, sudah. Kemudian ini kita jalankan. Oke. Kemudian ini yang
Kita normalisasi, nanti hasilnya seperti ini. Jadi yang paling atas ini hasil normalisasi dari X-Train. Jadi bisa dilihat di sini nilainya itu dia sudah ternormalisasi, sudah berubah. Itu ya. Kalau misalnya tadi yang pertama itu H-nya 19, estimate seller-nya 19.000, setelah normalisasi ya nilainya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat modelnya. Untuk naive Bayes Gaussian, kita tinggal panggil library ini, sklearn naive Bayes, import Gaussian naive Bayes. Setelah itu kita buat classifiernya, CLF, kemudian kita panggil Gaussian naive Bayes yang menandakan bahwa CLF nanti ini adalah model algoritma naive Bayes. Kemudian kita train, jadi pakai metode fit, CLF fit, masukkan prediktornya yang tadi sudah dinormalisasi, berarti X-train norm, kemudian ya train. Ya. Setelah itu, selanjutnya kita jalankan, nanti dia akan menghasilkan sebuah model. Nanti di outputnya seperti ini ketika dijalankan. Nah, selanjutnya adalah kita akan menguji data uji yang sudah kita ambil. Jadi tadi 25% data itu kemudian kita masukkan ke dalam model untuk melihat bagaimana hasil prediksinya gitu ya. Jadi di sini kita ambil saja ya dia predict sama dengan CLF predict, masukkan data uji tadi yang 100 data uji. Tadi variabelnya X test norm. Nah, setelah itu kita bisa mencetak hasil prediksinya. Jadi di sini kita jalankan. Nah, hasil prediksinya adalah seperti ini. Jadi 100 data, data pertama dari data uji itu prediksinya 0, berarti tidak membeli, kemudian yang 0 tidak membeli, dan seterusnya. Nah, di sini kita mau lihat, kita mau bandingkan data prediksi dengan data sebenarnya, gitu ya. Jadi tadi kan kita mengambil data uji itu adalah dari data yang sebenarnya sudah ada klasifikasinya. Nanti kita mau bandingkan kelas sebenarnya di sini per case dan kemudian kelas prediksi. Nah, di sini saya sudah menambahkan sebuah kolom. Jadi diambil tadi data uji, diambil bersama dengan variabel target yang sebenarnya, kemudian nanti ditambahkan satu kolom namanya per case predict yang akan menampung nilai hasil prediksi yang ada di atas sini. Nah, ketika kita jalankan, di sini saya hanya menampilkan yang 20 data, bisa dilihat di sini perbandingannya. Jadi untuk data uji pertama, kelas sebenarnya itu adalah tidak membeli, hasil prediksinya juga tidak membeli. Nah, di sini yang kita bisa lihat yang tidak tepat klasifikasinya ada di data ke-9. Jadi, untuk ID atau pengguna dengan profil seperti ini, usia 47 tahun, estimated salary-nya $43.000 per tahun, itu kalau di data sebenarnya dia tidak membeli, tetapi model naive Bayes dia mengklasifikasikannya di membeli dataset. Nah, dari sini kemudian kita bisa mengukur akurasi dari model yang kita lihat. Jadi akurasinya itu adalah mengukur berapa jumlah yang tidak tepat klasifikasinya, seperti pada data ke-9 ini, dibagi dengan jumlah total seluruh data uji. Nah, itu kita bisa menggunakan confusion matrix. Jadi kita tinggal import saja library-nya di sklearn.matrix, import confusion matrix. Kemudian kita buat di sini objeknya, kita kasih nama variabel CM, confusion matrix, kemudian kita ambil di sini masukkan variabel hasil prediksi. Jadi tadi hasil prediksinya ditampung di ini variabel sebenarnya. Variabel sebenarnya tadi ditampung di YTest. Jadi variabel yang ini per case ini ada di variabel YTest. Kemudian atribut hasil prediksi itu ada di YPredict. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi buat confusion matrix dengan YTest seperti ini. Nilai sebenarnya seperti ini, kemudian nilai prediksinya seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat, jadi langsung kita bisa cetak berapa jumlah data dengan label 0, hasil prediksinya 0. Ini berarti benar, itu ada 65 data. Jadi ketika kita jalankan, seperti ini hasilnya. Jadi kita bisa ambil CM00 itu berarti kita ambil yang dia labelnya 0, prediksinya juga 0, ada 65 data. Label sebenarnya 0, tidak membeli, tapi diprediksinya dengan membeli itu ada 3. Nah, ini berarti tidak tepat. Kemudian yang labelnya 1, diprediksinya juga 1, itu 25. Labelnya dia membeli, tapi prediksinya tidak membeli, itu ada 7 gitu ya.
Nah, dari sini kita bisa hitung akurasinya. Jadi tinggal ambil saja berapa yang benar. Berarti yang benar itu adalah di yang pertama ini, 65 ditambah 25 dibagi dengan jumlah seluruh data. Berarti kalau kita jumlah ini ada 90, 90 bagi 100 berarti ada 90%. Nah, berarti akurasi prediksinya itu sampai 90%. Itu ya yang benar. Nah, seperti itu. Jadi untuk praktikumnya silahkan mencobakan gitu ya. Bisa sampai membuat diagram confusion matrix. Ini kita bisa lihat nanti hasil diagramnya. Hasil diagramnya akan seperti ini, jadi otomatis digambarkan. Tinggal impor saja library sklearn di kelas matrix, nanti akan otomatis menggambarkan diagram confusion matrix seperti ini. Jadi yang di sini adalah true label, ini berarti label sebenarnya, yang di bawah ini adalah label prediksi. Jadi kalau 00 berarti label sebenarnya 0, diprediksinya juga 0, berarti jumlahnya 65. Gitu cara bacanya. Oke, itu saja penjelasan tentang praktikum hari ini. Silahkan dicobakan. Kemudian di sini silahkan mengerjakan latihan praktikumnya. Jadi silahkan dimodifikasi kode yang tadi. Nah, kalau yang di praktikum itu kan kita memprediksinya hanya menggunakan age sama estimated salary. Nah, untuk latihannya silakan masukkan juga atribut gender untuk memprediksi apakah seseorang itu dia membeli atau tidak produk yang diiklankan di media sosialnya. Kemudian silakan dimodifikasi untuk data latih dan data uji. Jadi di praktikum itu kita menggunakan pembagian 25% data uji, 75% data latih. Nah, di sini coba dimodifikasi tadi yang digunakan itu adalah 80% data latih dan 20% data uji. Kemudian hitung akurasi model yang dibuat, kemudian buat diagram confusion matrix dari hasil model yang dihasilkan. Saya kira itu saja penjelasan dari praktikum kali ini. Terima kasih.